Pada saat yang sama ketika suara itu datang, sekelompok orang muncul di depan trio Murongyu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan tatapan muram. Pada saat ini, dia menatap Xuanhua dengan jijik, matanya penuh dengan warna-warna menyeramkan. Melihat pemuda itu, wajah Xuanhua langsung menjadi muram. Dan ekspresi yang hao di sampingnya agak jelek. Kedua orang ini memiliki 4 keluhan. Merasakan niat membunuh pemuda itu pada Xuanhua, Murongyu sedikit menyipitkan matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, ini adalah urusan Xuanhua. Meskipun dia dan Xuanhua adalah teman, justru karena mereka adalah teman, Murongyu tidak dapat berbicara atau bertindak gegabah. Sebelum dia tahu apa yang dimaksud Xuanhua, dia tidak akan bergerak. Tentu saja, jika pihak lain memprovokasi dia, bahkan jika Raja Surgawi Laosu datang ke Murongyu, dia tidak akan melewatkannya. Namanya Sinir, dan dia adalah salah satu lawanku di ras iblis. Ekspresi Xuanhua jelek, dan transmisi suaranya yang rendah menjelaskan kepada Murongyu. Murongyu melirik Sinir, lalu menyalin dan bertanya, sepertinya kau berselisih dengannya. Apakah ada masalah dengan orang ini yang membunuhnya? Dia adalah alam Chaos Ancestral Saint, dan aku sama sekali bukan lawannya. Bajingan ini menekanku sepanjang hari di klan iblis, dan aku sudah lama melihatnya tidak menyenangkan di mataku. Oleh karena itu, kali ini aku harus mengajarinya secara pribadi. Xuanhua terus berkomunikasi. Hati Murongyu hancur, dia tahu karakter Xuanhua. Pembunuhan dan ketegasan yang sama, tetapi dia hanya pelajaran bagi orang bernama Sinir ini. Sepertinya Sinir memiliki status yang sangat tinggi di antara klan iblis. Xuanhua penuh dengan keraguan padanya. Sebaiknya jangan memprovokasiku, atau bunuh aku secara langsung. Cahaya dingin melintas di alis Murongyu. Meskipun Xuanhua baik, statusnya di ras iblis tidak tinggi. Justru karena inilah Sinir telah ditekan. Jika Sinir memprovokasi Murongyu, Murongyu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dan membunuh lawan secara langsung. Ini juga memecahkan masalah besar bagi Xuanhua. Sinir, hati-hati saat bicara. Xuanhua menatap Sinir dengan ekspresi muram, matanya penuh amarah. Sinir melirik Xuanhua dengan seringai di wajahnya, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sambil berbicara, tatapan Sinir menyapu tubuh Xuanhua, dan akhirnya berhenti di wajah Murongyu. Jantung Xuanhua berdegup kencang, dia tahu bahwa target Sinir bukanlah dia, tetapi Murongyu. Dia adalah teman manusiaku, Sinir, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Xuanhua berkata dengan suara berat, menggeser satu langkah dan menghalangi di depan Murongyu. Sinir tersenyum tipis, sahabat manusia. Apa kalian lupa pengakuan dari sang patriark? Setiap kali kalian melihat Murongyu, bunuh dia. Kalian masih berteman dengannya. Apa yang tidak kalian hianati? Apa yang masih kalian sembunyikan? Murongyu telah mengambilnya untukku. Adapun pengkhianat ini, dia juga terbunuh. Ras iblis, seperti ras naga, memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dan Sinir dan Xuanhua berasal dari keluarga yang sama. Sebelum kata-kata itu jatuh, orang-orang Sinir bergerak. Kekuatan yang sangat dahsyat itu menghantam langit, dan menyerang 3 orang Murongyu dengan sangat dahsyat, dan bahkan Yang Hao pun diselimuti. Sinir, kalian terlalu berlebihan. Xuanhua sangat marah, dan pada saat yang sama, melakukan tembakan yang kuat dan meledakkannya ke Sinir. Kalian kalah, kalian bukan lawanku bahkan di pegunungan dan lautan. Sinir mencibir, melangkah maju, dan langsung melintasi ratusan juta mil waktu dan ruang, muncul di depan Xuanhua, meninju Xuanhua bersama-sama. Boom! Setelah suara keras itu, Xuanhua menyemburkan darah dan terlempar keluar seperti layang-layang yang talinya putus. Di sisi lain, Sinir berdiri dengan tenang di tempat, memperhatikan Xuanhua yang terbang terbalik. Jika ada ayah, pasti ada anak laki-laki. Ayah itu boros, dan anak laki-laki itu bahkan lebih boros. Kamu benar-benar biru daripada biru. Xuanhua dengan marah menyerang, Sinir, kamu terlalu banyak menipu, aku bertarung denganmu. Sambil meraung, Xuanhua hendak menyerbu ke arah Sinir, mencoba melawannya dengan putus asa. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar menekan bahunya dan menekan seluruh tubuhnya ke tanah, tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, Xuanhua merasakan kekuatan hidup yang sangat mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh fisiknya yang terluka oleh Sinir pulih. Jangan impulsif, serahkan sampah ini padaku. Sebuah suara samar terdengar di telinganya, dan Xuanhua mendongak, tepat pada waktunya untuk melihat Murongyu mengangguk padanya. Ada sedikit permintaan maaf di wajah Xuanhua. Jika bukan karena dia, Sinir dan yang lainnya tidak akan menemukannya. Dialah yang membuat Murongyu lelah. Mereka di sini untuk menemukanku, dan cepat atau lambat mereka akan menangkapku di pagi hari. Murongyu menyeringai, dan pada saat yang sama, kebingungan waktu telah ditembakkan. Tiba-tiba, kekuatan meledak keluar dari orang-orang yang dibawa oleh Sinir yang bingung. Beberapa meledak ke kejauhan, dan beberapa meledak di udara. Ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan membunuh Murongyu, tetapi mereka tertiup oleh pukulan Murongyu. Waktu kacau, waktu membeku, Shenluo membunuh langit, Avatar, Auzu.com Murongyu melangkah maju,
membuat tembakan yang kuat, dan satu tembakan merupakan gerakan besar yang paling dahsyat. Tiba-tiba, kekacauan menjadi kacau, yang beku membeku, dan kehilangan akal sehat telah melihat kekuatan mengerikan Murong Yu, Xuanhua dan Yang Hao segera membuat gerakan yang kuat. Namun, mereka semua hanya mengunci satu dari mereka, dan dengan cepat membunuh masa lalu. Pada saat yang sama, Murong Yu juga meluncurkan serangan yang lebih ganas. Pemotongan ruang, badai ruang, penjara ruang menunggu, semua jenis gerakan besar dilontarkan olehnya. Akibatnya, Sinil dan yang lainnya sangat gembira. Klik, Murong Yu melangkah keluar dan berteleportasi langsung ke leluhur keos yang telah ditekan di wilayahnya. Dengan tangannya yang besar menjulur keluar, 5 jarinya membentuk cakar dan dia langsung menghantam kepalanya. Kemudian, sebelum lawan bereaksi, kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari tangan Murong Yu. Setelah suara teredam, kepala pria kuat yang tak tertandingi ini dan jiwa di dalamnya diledakkan menjadi bubuk oleh Murong Yu, dan dia tidak bisa mati lagi. Segera, Murong Yu mengambil langkah lain, dan tubuh fisiknya yang kuat langsung menghantam tubuh Saint Chaos primordial lainnya. Kekuatan besar itu meledak dengan dahsyat, dan leluhur yang kacau itu menjerit, dan seluruh orang itu hancur menjadi awan kabut darah. Jiwanya hancur, ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu berteriak dalam hatinya, dan menampilkan serangan tunggal yang paling kuat dari serangan, naga gajah Prajnagong, secara langsung meledakkan leluhur kekacauan ketiga ke dalam hidupnya. Pada saat ini, Yang Hao dan Xuanhua juga membunuh lawan mereka. Dalam sekejap, 5 leluhur yang kacau itu terbunuh. Dan Xuanhua dan Yang Hao akhirnya tahu seberapa besar jarak antara mereka dan Murong Yu. Pada saat ini, Sinil juga terbangun dari serangan Murong Yu. Meskipun tidak ada luka fatal, ada beberapa luka ringan. Terutama jiwanya hampir hancur oleh pemboman itu, wajahnya pucat. Hanya saja tidak ada yang mengejutkannya. Yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa Murong Yu begitu menakutkan sehingga dia membunuh semua orang yang dia bawa dalam waktu singkat. Meskipun 2 orang dibunuh oleh Yang Hao dan Xuanhua, jika bukan karena Murong Yu, mereka berdua tidak akan bisa membunuh satu pun dari mereka. Xuanhua, kau sudah mati. Kau bahkan membantai yang terkuat di klan. Kurasa kau dan klanmu tidak perlu terus hidup di dunia ini. Setelah bereaksi, Sinil menggeram pada Xuanhua dengan wajah muram. Wajah Xuanhua memucat, matanya penuh amarah. Bunuh dan bunuh. Xuanhua, daripada diancam olehnya, lebih baik membunuhnya secara langsung. Siapa tahu kau sudah membunuh mereka saat itu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi Yang Hao lah yang berbicara. Mata Xuanhua bersinar dengan kilatan cahaya, dan setelah ragu-ragu sejenak, ekspresi awalnya yang ragu-ragu akhirnya menjadi tegas. Sinil sangat takut sehingga dia mundur beberapa langkah. Xuanhua, apakah kamu berani membunuhku? Kamu tidak ingin hidup lagi. Kekuatan tempur puncak Sinil sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Xuanhua. Jika hanya Xuanhua dan Yang Hao, dia tidak takut sama sekali. Namun, dia takut dengan kekuatan Murong Yu. Jika Murong Yu masih di sana, dia tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Xuanhua, jika kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan peduli dengan kematian mereka. Selain itu, aku tidak akan menyusahkanmu lagi, atau menyusahkan keluargamu. Xuanhua melanjutkan. Wajah Xuanhua menunjukkan keraguan, seolah-olah dia sedikit tergerak. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Yang Hao. Xuanhua, pikirkanlah, Sinir, bajingan ini adalah penjahat. Kedengarannya bagus sekarang, dan kamu akan menyesalinya nanti. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan membunuhnya. Bunuh. Xuanhua tampaknya akhirnya mengambil keputusan, berteriak, dan melepaskan tembakan yang kuat, meledakkan siang Xuanhua. Pada saat yang sama, Murong Yu juga melepaskan tembakan. Satu tembakan adalah pembekuan waktu, yang secara langsung membekukan semua hal tentang Sinir. Boom! Xuanhua menghancurkan Sinir dengan pukulan, tetapi adegan di mana Sinir diledakkan tidak muncul. Setelah suara yang mengejutkan itu, cahaya suci menghantam keluar dari Sinir, dan akhirnya membentuk perisai cahaya untuk melindungi Sinir. Pada saat yang sama, hantu seorang pria parubaya muncul di atas kepala Sinir. Tetua Agung, Xuanhua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia lupa untuk terus menyerang. Siapa yang berani membunuh anakku? Suara rendah itu berdering, dan hantu itu melesat. Dia langsung menamparkan Xuanhua dengan telapak tangan. Tiba-tiba, dunia berubah warna, dan paksaan yang mengerikan jatuh dari langit, menutupi Murong Yu dan mereka bertiga, lalu mereka berfoto. Sinil adalah putra dari tetua keluarga Xuanhua, tidak heran Xuanhua tidak berani membunuhnya. Klik, klik, tubuh Xuanhua dan Yang Hao mulai hancur dengan cepat di bawah paksaan mengerikan dari ayah Sinil. Bahkan tubuh Murong Yu mulai retak dengan retakan yang mengejutkan. Karena kekuatan lawan berbeda menurut kekuatan musuh. Murong Yu memiliki kekuatan tempur terkuat, jadi dia dirawat secara khusus. Paksaan tingkat leluhur kekacauan. Ketiga orang Murong Yu tiba-tiba berubah warna, dan mereka telah mundur dengan keras sementara sosok mereka gemetar. Gambar yang muncul ini belum ditekan oleh dunia rahasia pegunungan dan laut. Dengan kata lain, itu juga ditekan oleh kekuatan alam rahasia pegunungan dan laut, tetapi dapat disimpan di alam leluhur yang kacau.
Kekuatan gambar ini berada pada tingkat pertama dari orang suci leluhur kekacauan. Meskipun tidak terlalu tinggi, itu lebih dari cukup untuk membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Haha bajingan kecil, apakah kamu tidak akan membunuhku? Datang dan bunuh aku. Sinil terkejut sejenak, lalu tertawa liar, dan mengumpat dengan liar pada ketiga Murong Yu. Ledakan, kecepatan trio Murong Yu cepat, tetapi serangan gambar lebih cepat. Saat mereka mundur dengan cepat, paksaan yang lebih besar terus bekerja pada mereka. Tubuh orang-orang yang ditekan dengan cepat terpental berkeping-keping, dan bahkan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Apa yang harus dilakukan? Xuanhua dan Yang Hao sangat cemas, dan segera mengirimkan suara itu kepada Murong Yu. Sebelum dia menyadarinya, Murong Yu telah menjadi pemimpin mereka. Bertarunglah dengannya. Wajah Murong Yu muram. Jika mereka melarikan diri secara membabi buta, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Hanya dengan bertarung mereka dapat menyelamatkan diri. Bukankah itu leluhur kekacauan tingkat pertama? Murong Yu mencibir dalam hatinya. Gambar ini seharusnya merupakan kekuatan atau pikiran ilahi yang melekat pada Ayah Sinir oleh Ayah Sinir. Ketika Sinir menghadapi hidup dan mati, itu akan mengaktifkan dan membunuh segalanya. Jika Anda dapat bertahan untuk membunuh Sinir, maka gambar ini tidak akan memiliki pembawa dan akan mati secara otomatis. Kalian mundur satu demi satu, aku akan membunuh Sinir. Mata Murong Yu bersinar dengan aura pembunuh. Sebelum dia bisa berbicara, dia sudah melangkah keluar dan bergegas menuju Sinir alih-alih mundur. Dan semua ini adalah komunikasi mereka melalui transmisi suara, tetapi waktu berlalu sebentar. Waktu kacau, waktu membeku, penghalang ruang. Dalam perjalanan, Murong Yu melancarkan berbagai serangan, meledakkan tangan besar yang ditangkap oleh gambar itu. Bahkan jika kekuatan waktu milik Murong Yu tidak cukup kuat, serangan Ayah Sinil masih terpengaruh sampai batas tertentu. Serangan itu langsung kacau, dan langsung membeku. Dan Murong Yu telah memanfaatkan kesempatan ini, sebuah teleportasi bergegas ke sisi Sinil, meninju kepalanya, dan membantingnya untuk membunuhnya. Dalam proses ini, serangan jiwanya, Soul Slash, telah memimpin ke dalam ruang jiwa Sinil. Pada saat ini, Ayah Sinil telah menghancurkan semua serangan Murong Yu, tinjunya tak terkalahkan, dia menghancurkan langit dan membanting ke arah Murong Yu dengan ganas. Warna kulit Murong Yu berubah tanpa henti, dan dengan gerakan pikiran, dia telah bergerak melalui kehampaan dan mundur dengan keras. Karena itu, kekuatannya tidak membombardir Sinir. Namun, serangan jiwanya telah membunuh jiwa Sinir. Bajingan kecil, ingin membunuhku. Kau duluan, Sinir menyeringai dan meraung dengan sangat mengerikan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena jiwanya telah dihancurkan oleh Murong Yu dan berubah menjadi miliaran penggemar. Mati saja, klik. Pada saat yang sama ketika jiwa Sinir dimusnahkan, sepotong batu giok jiwa mengeluarkan suara renyah di aula di klan Iblis Suci, mengubahnya menjadi bubuk. Sepotong batu giok jiwa ini adalah batu giok jiwa Sinir dengan formula energi. Di samping Yujian, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat batu giok jiwa yang hancur, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Namun segera dia bereaksi. Dentuman, aura yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan langsung memusnahkan semua yang ada di aula, dan bahkan seluruh aula runtuh. Napas yang mengerikan itu tidak berhenti, dan langsung melesat ke 9 langit. Siapa? Siapa yang membunuh Sinil? Siapa yang membunuh anakku? Pria parubaya itu meraung ke langit, membakar amarah di 9 langit. Dia adalah tetua agung dari keluarga Xuanhua, pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di alam Chaos Ancestor Sein. Ras manusia, alam rahasia gunung dan laut. Tidak peduli siapa yang membunuhku, aku akan menghukum kalian 9 ras. Tetua agung itu meraung, melangkah keluar dan menghilang di tempat. Melihat, Sinil perlahan jatuh ke tanah, bayangan ayahnya segera menjadi marah dan meraung ke langit. Namun segera, bayangannya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang. Murong Yu menyeka keringat dingin dari dahinya, merasa takut di dalam hatinya. Jika Sinil tidak meninggal tepat waktu, pukulan ayahnya akan membunuhnya. Murong Yu tidak bisa menghindarinya sama sekali, tubuhnya pasti akan hancur oleh pukulan. Bahkan jika jiwanya akhirnya bisa melarikan diri, dia takut dia akan terluka parah. Selain itu, Yang Hao dan Xuanhua tidak punya tempat untuk melarikan diri. Auzu.com, leluhur Chaos, bahkan leluhur Chaos tingkat pertama benar-benar menakutkan. Sekarang mereka jauh dari lawan mereka. Murong Yu ketakutan. Ini hanya sebuah gambaran, tidak mampu mengerahkan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak tertandingi. Jika berada di luar, Murong Yu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jika kekuatanmu belum menembus alam raja yang paling suci, jangan memprovokasi orang suci leluhur kekacauan. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Pada saat ini, kedua Xuanhua sudah berjalan mendekat. Kedua pria itu juga tampak ketakutan. Melihat tubuh Sinir, Xuanhua berkata dengan ekspresi khawatir, Sinir hanyalah leluhur dari Chaos tingkat pertama. Dia meninggal saat meninggal, tetapi ayahnya, yang merupakan tetua keluarga kita, tidak. Leluhur Chaos tingkat 8 yang tidak kenal kompromi, kekuatannya sangat mengerikan. Leluhur Chaos tingkat 8, otot-otot di wajah Murong Yu berkedut. Hanya orang bijak leluhur Chaos tingkat pertama yang dapat membunuh mereka,
dan leluhur Chaos tingkat 8, Murong Yu, tidak memiliki pikiran untuk melawan. Karena tidak dapat dilawan, dia akan ditembak mati. Setelah mengambil harta ruang angkasa sinir, Murong Yu mengeluarkan sinar api Chaos dan membakar tubuh mereka. Kemudian kekuatan waktu meledak, mengganggu bagian waktu dan ruang ini. Dengan cara ini, bahkan jika ayah sinir masuk, dia tidak dapat kembali ke sumbernya dan melihat adegan pertarungan mereka. Bagaimana sinir meninggal? Mengapa aku tidak tahu? Setelah melakukan semua ini, Murong Yu berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini, Tetua Agung benar-benar tidak akan mengetahuinya. Xuan Hua masih sedikit khawatir. Yang Hao melotot padanya, jika kau begitu takut mati, lebih baik bunuh diri. Hehe, apakah aku tidak khawatir kau akan dibunuh oleh para Tetua Agung? Lagi pula aku tidak takut. Xuan Hua tersenyum. Yang Hao tiba-tiba terdiam. Murong Yu, apakah kau percaya? Murong Yu menggelengkan kepalanya berulang kali, dan akhirnya berkata dengan formal, jika orang itu bertanya padamu, kau tidak boleh mengatakannya. Atau, apakah aku membantumu menyegel ingatan itu? Xuan Hua dan Yang Hao menggelengkan kepala dengan cepat. Apa gunanya jika ingatan itu disegel? Selain itu, dengan kekuatan Murong Yu saat ini, segelnya mungkin tidak cukup kuat. Akan sangat bagus jika Tetua Agung memasuki alam rahasia gunung dan laut. Mata Xuan Hua memancarkan sedikit kecemerlangan. Dia tidak memiliki perasaan terhadap Tetua Agung ini. Jika memungkinkan, dia masih ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, jika di alam suci, celah di antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan dalam kehidupan ini, dia tidak memiliki kemungkinan untuk memenggal kepala lawan. Tetapi jika Tetua Agung memasuki alam rahasia gunung dan laut, Xuan Hua memiliki tingkat kepastian tertentu untuk memenggalnya. Murong Yu memutar matanya, jika Tetua Agung datang, dia pasti akan mengambil tindakan. Tetapi, apakah pihak lain akan mencari nasib buruk Murong Yu dengan begitu bodohnya? Ngomong-ngomong, bukankah kalian tidak tertarik pada senjata tertinggi yang legendaris? Alih-alih mengumpulkan senjata tertinggi, kalian membunuh orang di sini. Yang Hao tiba-tiba bertanya di jalan. Xuan Hua juga menatap Murong Yu dengan tatapan bingung. Murong Yu memutar matanya, jika senjata tertinggi begitu mudah dikumpulkan, dia pasti sudah mengumpulkannya sejak lama. Bukankah ini dipaksakan oleh ketidakberdayaan? Hei, aku tidak sepertimu, aku sangat miskin, jadi aku hanya bisa menangkap beberapa orang, lalu meminta makanan kepada pasukan mereka. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Biaya makanan. Yang Hao dan Xuan Hua sama-sama terdiam. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Murong Yu, mereka semua tahu bahwa makanan Murong Yu tidak mahal. Ini sangat menarik. Xuan Hua tersenyum, wajahnya menunjukkan sedikit emosi. Dan Yang Hao memiliki ekspresi yang sama. Jangan, Murong Yu tahu apa yang mereka pikirkan, dan dengan cepat menolak kalian harus pergi dan melihat perangkat tertinggi. Mungkin kalian adalah orang yang ditakdirkan. Aku akan melanjutkan kerja kerasku. Dan, aku akan segera pergi ke pegunungan untuk melihatnya. Lihat apakah mungkin untuk mengumpulkan perangkat tertinggi itu. Melihat mereka berdua masih ragu-ragu, Murong Yu tersenyum dan berkata, kalian harus pergi. Dengan kekuatanmu, itu hanya akan menahanku. Oleh, Xuan Hua dan Yang Hao langsung mengumpat, tetapi mereka pergi dengan cepat. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa Murong Yu tidak benar-benar takut mereka akan terseret ke bawah. Setelah kedua Xuan Hua pergi, Murong Yu juga memasuki dunia Hetu Luoshu dalam sekejap. Murong Yu, dasar bajingan kecil, ayo kita segera keluar. Ketika melihat Murong Yu muncul, pemuda dari klan Feng itu mengumpat. Orang-orang kuat lainnya juga menatap Murong Yu seolah-olah mereka sedang memilih orang. Bentak, tanpa berkata apa-apa, Murong Yu menamparkan pemuda itu. Bahkan wajahnya pun hancur. Pada saat ini, Murong Yu berkata dengan wajah dingin, sebagai seorang tahanan, kamu seharusnya memiliki kesadaran seorang tahanan. Tidak peduli seberapa mulia statusmu, kalian semua adalah tahanan di tempatku. Tolong jujurlah padaku, kalau tidak, kamu akan membunuhku. Murong Yu, jangan bertindak terlalu jauh. Kita semua mewakili klan Feng, dan menyinggung klan Feng tidak akan ada gunanya bagimu. Seorang pria yang tak tertandingi dan kuat di klan Feng berdiri dan berkata dengan ekspresi muram. Murong Yu mencibir, kami tahu bahwa orang tidak berbicara secara rahasia, dan semua orang tahu mengapa Anda datang ke ras manusia. Jika Anda tidak ingin mati, segera serahkan harta ruang angkasa Anda dan semua harta yang mengakui tuannya. Beri Anda 10 napas. Waktu, mereka yang tidak membayar, mati. Dikatakan bahwa semua orang di klan Feng dan Huangxi yang belum ditangani oleh Murong Yu sangat marah. Terutama banyak pembangkit tenaga listrik dari klan Feng, kekuatan mereka sendiri relatif tinggi, mereka semua adalah pembangkit tenaga super di tingkat Sein leluhur Chaos. Selain itu, orang-orang seperti mereka selalu merasa bahwa mereka lebih unggul. Ras manusia, bahkan ras manusia yang kuat hanyalah ras rendahan di mata mereka. Sekarang mereka diancam oleh Murong Yu, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Pada saat yang sama mereka marah, mereka tidak punya pilihan selain menatap Murong Yu dengan mata jahat satu persatu. Itu adalah tanda bahwa tidak ada yang ingin menyerahkan harta karun itu. 10 atau 9 Murong Yu menghitung perlahan, dan dengan cepat mencapai 1.
Baiklah, kalian semua memilih untuk mati daripada menyerahkan harta karun itu. Kalau begitu, aku akan memenuhimu. Mata dingin Murong Yu perlahan menyapu wajah banyak ahli klan Feng, dan akhirnya berhenti. Pria kuat tak tertandingi yang berbicara sebelumnya. Banyak ahli klan Feng mencibir. Mereka tidak berpikir Murong Yu berani bunuh diri. Bagaimanapun, bergulat adalah satu hal, tetapi membunuh terlalu serius. Bahkan jika mereka sekuat klan Phoenix, kematian seorang sage primordial membuat mereka sangat marah. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik dari Chaos Ancestral Realm akan mati jika seseorang mati. Kamu bisa mati, kata Murong Yu ringan, dan pada saat yang sama mengulurkan jari-jarinya, semburan kekuatan jiwa segera terciprat keluar. Embusan, pada saat yang sama Murong Yu bergerak, ahli klan Feng yang tak tertandingi ini merasakan napas kematian yang kuat. Dia ingin melawan, tetapi semua kekuatannya disegel. Perlawanan macam apa yang digunakan? Setelah suara tumpul, jiwanya dimusnahkan oleh Murong Yu. Setelah jiwanya dimusnahkan, napas kehidupan di dalam dirinya dengan cepat menghilang. Setelah satu napas, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan embusan. Tidak ada napas kehidupan, dan mereka yang sudah mati tidak bisa lagi mati. Beraninya kamu membunuhnya. Syok, orang-orang dari klan Feng akhirnya terkejut. Setelah terkejut, dia sangat marah. Tetapi yang lebih menakutkan, mereka tidak pernah menyangka bahwa Murong Yu berani membunuh orang-orang mereka. Karena Murong Yu berani membunuh satu, dia pasti berani membunuh yang kedua dan ketiga. Sangat mungkin mereka semua akan terbunuh. Kita bayar. Huang Xi dan yang lainnya sangat mengerikan. Apa yang dilakukan Murong Yu bahkan para leluhur Chaos dari klan Feng, apalagi ras manusia biasa yang tidak memiliki latar belakang di puncak para leluhur. Jadi, dengan panik, mereka membuang harta spasial mereka dan semua harta yang telah diakui sebagai tuan, dan menyerahkannya kepada Murong Yu. Tanpa meninggalkan apapun, siapa yang tahu apakah Murong Yu memiliki kemampuan untuk melihat ingatan mereka. Meskipun ini akan menyakiti pikiran dan tubuh mereka. Namun, cedera lebih baik daripada kehilangan nyawa. Wajah Murong Yu menunjukkan kepuasan, dan mengumpulkan semua harta karun Huang Xi dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat semua orang di klan Feng. Ekspresi wajah suku Feng terus berubah. Mereka tidak ingin menyerahkan harta karun, tetapi mereka takut dibunuh oleh Murong Yu. Semakin lama Anda hidup, semakin kuat Anda, semakin Anda takut mati. Hati Murong Yu tergerak, dan harta karun ruang angkasa dari ahli klan Feng yang terbunuh dan harta karun yang telah dikenali oleh sang guru terbang, Anda menyerahkannya, Anda tidak akan mati, dan saya akan mengirim Anda kembali. Tetapi, tidakkah Anda akan menyerahkannya? Saat Anda mati, harta karun Anda adalah milik saya. Dia adalah contoh bagi Anda. Murong Yu tidak terburu-buru, tetapi menatap banyak orang kuat klan Feng dengan mata dingin. Banyak orang kuat dari klan Feng merasakan tekanan yang luar biasa. Murong Yu, jika kita menyerahkan harta karun itu, Anda akan membiarkan saya pergi. Seorang ahli tak tertandingi dari klan Feng berdiri dan menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Murong Yu tenggelam, kau tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Sekarang aku hanya memberimu dua pilihan, menyerahkan semua harta karun atau mati. Waktu hampir habis. Aku tidak ingin berbicara omong kosong seperti itu. Aku tidak akan menyerahkannya setelah waktu yang lama. Harta karun, aku akan membunuh orang secara acak. Sambil berbicara, mata Murong Yu terus menyapu wajah mereka. Tekanan pada banyak orang kuat klan Feng telah meningkat. Aku akan membayarnya. Pemuda Phoenix muda yang ditampar oleh Murong Yu sebelumnya menggertakkan giginya dan menolak semua harta karunnya dari pengakuan dan menyerahkannya kepada Murong Yu. Dengan yang pertama memimpin, meskipun pembangkit tenaga listrik klan Feng lainnya tidak berdamai, mereka tidak berani tidak menyerahkannya. Pada akhirnya, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua menyerahkan harta karun mereka. Mereka semua terluka karena secara paksa melepaskan pengakuan mereka, dan wajah mereka pucat. Namun, luka-luka ini bukanlah yang paling menyakitkan bagi mereka. Kemarahan terhadap Murong Yu adalah yang paling menyakitkan bagi mereka. Lebih baik seperti ini sejak dulu. Maka tidak perlu mati. Jangan khawatir, kamu dan aku pasti akan mengembalikannya. Namun, rasmu juga harus memberiku biaya makanmu sebelum kamu membiarkanmu kembali. Kalian semua ada di ruang harta karunku dan butuh makanan, bukan? Murong Yu tersenyum dan berkata sambil melihat banyak pembangkit tenaga listrik klan Feng. Banyak orang kuat dari klan Feng sangat marah. Murong Yu tidak hanya menyerahkan harta mereka, tetapi juga memeras klan Feng. Auzu.com, ini benar-benar dapat ditoleransi atau tidak tertahankan. Namun, sekarang orang-orang berada di bawah atap, mereka hanya berani tidak berbicara. Murong Yu melambaikan tangan dan menyuruh mereka pergi. Kemudian, hanya Huang Xi dan yang lainnya yang hadir. Melihat senyum Murong Yu, Huang Xi dan yang lainnya merasa merinding, dan firasat buruk memenuhi hati mereka. Murong Yu, kami telah menyerahkan semua harta karun, kata Huang Xi dengan berani. Murong Yu menggelengkan kepalanya, ini tidak cukup. Kau hampir membunuhku hari itu. Bagaimana menurutmu kau harus menebusnya? Aku akan menebus wajahmu. Apakah itu tidak cukup sekarang? Apalagi yang kau inginkan? Keempat orang Huang Xi mengutuk dalam hati mereka.
Jika mereka masih di dunia luar, mereka pasti akan membunuh Murong Yu. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak berani berbicara. Apa yang kau inginkan? Kata Old Yuan dengan suara yang dalam. Murong Yu tersenyum tipis, sangat mudah. Jadilah budakku. Tidak mungkin. Sebelum suara Murong Yu jatuh, mereka dengan tegas menolak, dengan sangat tegas menolak. Sebuah lelucon, dia menjadi budak Murong Yu. Mulai sekarang, hidup dan matinya akan dikendalikan oleh Murong Yu. Seberapa bahagia kehidupan ini. Cahaya dingin melintas di antara alis mata Murong Yu. Tidak. Kalau begitu kau tidak berharga, kau bisa mati saja. Saat berbicara, Murong Yu hendak membunuh keempat orang itu. Raut wajah keempat Huangshi tiba-tiba berubah. Lalu Huangshi menghela napas, baiklah, kami bersedia menjadi budakmu. Ketiga Laolin juga menghela napas. Meskipun mereka tidak ingin seperti ini, mereka tidak ingin mati lebih lama lagi. Memilih di antara keduanya, mereka hanya bisa memilih untuk menjadi budak Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu dengan mudah mengendalikan jiwa mereka. Seketika, kekuatan hidup yang tak tertandingi mengalir ke dalam tubuh mereka, dan dengan cepat memperbaiki luka yang mereka derita karena mereka telah mengangkat harta karun untuk mengakui tuannya. Aku kejam terhadap musuh, dan aku sangat baik terhadap bangsaku sendiri. Karena kalian telah menjadi budakku, kalian adalah bangsamu sendiri. Kalian pilih salah satu dari senjata leluhur Chaos ini. Saat berbicara, keempat mata Huangshi kosong di langit. Ada puluhan leluhur Chaos yang mengambang di sana. Mata keempat Huangshi berbinar, dan mereka menjadi budak Murong Yu, dan mereka memiliki senjata leluhur Chaos yang pertama. Sepertinya tidak ada yang salah dengan menjadi budak Murong Yu. Bagaimanapun, mereka telah berjuang hampir sepanjang hidup mereka sebelumnya, dan mereka bahkan belum menyentuh senjata leluhur Chaos. Saya tidak tahu seperti apa rasanya alat leluhur Chaos. Segera, mereka masing-masing memilih leluhur Chaos. Bakat kalian biasa saja. Jika kalian melakukan yang terbaik untukku, artefak leluhur Chaos hanyalah permulaan. Di masa depan, saya dapat membantu kalian naik ke alam suci leluhur Chaos. Keempat Huangshi tiba-tiba bersemangat. Mereka tidak meragukan apakah Murong Yu memiliki kekuatan ini. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa seorang bijak kuno dapat mengalahkan sekelompok leluhur yang kacau dan memiliki banyak leluhur yang kacau. Murong Yu dapat menciptakan keajaiban. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera mereka sepenuhnya mengenali Sang Master dan menjadi akrab dengan kekuatan alat leluhur kekacauan. Tuan Suci, dengan alat leluhur kekacauan, kekuatan kita saat ini seharusnya hampir tidak dapat bersaing dengan leluhur kekacauan tingkat pertama. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Dengan manfaat dan janji Murong Yu, keempat Huangshi kini telah mengubah pola pikir mereka dan telah sepenuhnya menjadi budak Murong Yu. Apakah Anda memiliki teman baik yang kuat dalam kultivator biasa? Atau tahu bahwa beberapa kultivator biasa yang kuat telah memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan? Kata Murong Yu ringan. Mata keempat Huangshi berbinar, tidak ada dari mereka yang bodoh, dan mereka mengerti maksud Murong Yu dalam sekejap. Namun, Huangshi masih bertanya, Tuan Suci, apakah Anda mencoba mengendalikan mereka juga? Murong Yu mengangguk, kamu juga tahu bahwa aku memiliki kekuatan. Aku mengendalikan alam dewa dan alam abadi, dan aku memiliki sejumlah besar jenius di bawahnya. Namun, waktunya terlalu singkat bagi kekuatanku untuk mendapatkan pijakan di alam suci. Murong Yu bermaksud mengendalikan para ahli ini untuk secara langsung meningkatkan kekuatan Sekte Suci. Lagi pula, jika kamu hanya mengandalkan para murid Sekte Suci, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bersaing dengan kekuatan besar alam suci. Murong Yu memang memiliki waktu ini, tetapi tidak ada musuhnya yang akan memberinya waktu ini. Mungkin Murong Yu dihancurkan sebelum Sekte Suci berkembang. Dan jika Murong Yu mengendalikan sejumlah besar orang suci leluhur yang kacau, bagaimana mungkin kekuatan biasa berani menggerakkan orang-orang suci? Bahkan jika Sekte Suci sangat kuat, bukan tidak mungkin untuk bersaing dengan 9 tempat suci. Tuan Suci, beberapa teman lama kita juga telah memasuki dunia rahasia pegunungan dan laut, dan kita juga tahu bahwa beberapa pembudidaya biasa yang kuat juga telah masuk ke sini. Han Tua tersenyum dan segera memberi Murong Yu beberapa teman lamanya dan beberapa tukang reparasi biasa yang kuat. Beberapa adalah orang suci leluhur, dan beberapa adalah ahli yang tak tertandingi di alam orang suci leluhur yang kacau. Sekarang mereka dikendalikan oleh Murong Yu. Jika Murong Yu mati, mereka akan mati bersamanya. Oleh karena itu, mereka sekarang dengan sepenuh hati memikirkan Murong Yu, dan ingin menarik orang-orang yang lebih kuat ke dalam air. Alam rahasia pegunungan dan lautan, di atas puncak gunung tertentu. Keempat Huangshi dan Murong Yu berdiri di sini dan melihat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, aliran cahaya datang dari Far Convenience, dan akhirnya aliran cahaya ini berhenti di depan kelima Murong Yu. Seorang pemuda muncul di hadapan Murong Yu. Tentu saja, yang terlihat muda belum tentu benar-benar muda. Orang suci, siapa yang benar-benar muda? Terutama mereka yang kuat, leluhur puncak ketika dia datang. Huangshi, kalian berempat yang akan memperkenalkan kepadaku bukan anak ini, kan? Tatapan samar ke keempat Huangshi, dan kemudian tatapan pemuda itu tertuju pada tubuh Murong Yu. Ketika dia melihat bahwa Murong Yu hanya memiliki kekuatan dari orang bijak kuno, matanya menunjukkan penghinaan yang kuat. Bajingan ini,
benar-benar meremehkan orang. Huang Xi mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berkata kepada pemuda itu dengan senyum di wajahnya, Du Yuanzu, orang yang ingin aku perkenalkan adalah dia. Sebelum suara Huang Xi jatuh, Du Yuanzu, pemuda itu, tampak tidak sabar, Huang Xi, apakah kamu bercanda? Hanya anak ini, aku bisa membunuhnya dengan satu tarikan napas dan memperkenalkannya kepadaku. Sambil berbicara, pemuda itu berbalik dan pergi. Anak ini akan sial, Huang Xi dan keempatnya tidak terburu-buru, sebaliknya, ada senyum aneh di wajah mereka. Dalam beberapa hari terakhir, mereka membawa banyak orang ke Murong Yu. Orang-orang itu semua bereaksi sama setelah melihat Murong Yu. Tetapi bukankah dia akhirnya menjadi budak dengan patuh? Murong Yu, yang tidak berbicara sepanjang waktu, melangkah maju saat ini dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar dapat meledakkanku sampai mati dalam satu tarikan napas, tetapi yang aku tahu adalah aku dapat meledakkanmu sampai mati dengan satu pukulan. Murong Yu langsung menyerang. Kamu ingin meninjuku? Du Yuanzu tertawa. Dia merasa bahwa Murong Yu pasti memiliki masalah dalam pikirannya. Namun, senyumnya segera mandek. Bahkan, ada tatapan bermartabat di matanya, dan kemudian aura ketakutan. Karena tinju Murong Yu yang meledak memberinya napas kematian yang sangat kuat. Boom! Du Yuanzu menembak secara langsung, dan juga menghantam dengan pukulan. Setelah suara keras itu, Du Yuanzu menjerit. Seluruh lengan Murong Yu meledak menjadi awan darah, dan seluruh tubuhnya meledak seperti takdir. Boom! Pada saat yang sama dia meledak, Murong Yu melangkah keluar lagi. Di kehampaan, dia menginjak dada Du Yuanzu dengan keras. Sebelum Du Yuanzu bisa bereaksi, dia sudah menginjak tanah. Kamu bilang, bisakah aku membunuhmu dengan satu pukulan? Setelah menyegel kekuatan Du Yuanzu, Murong Yu menatap Du Yuanzu sambil tersenyum. Du Yuanzu menatap Murong Yu dengan kaget dan takut. Bibirnya sedikit bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah-olah dia ditakuti oleh Murong Yu. Du Yuanzu memang ditakuti oleh Murong Yu, dia bahkan tidak tahu bahwa Murong Yu begitu kuat. Dia hanyalah seorang bijak kuno. Mungkinkah para leluhur Chaos telah menyembunyikan kekuatan mereka? Senyum pahit muncul di wajah Du Yuanzu, senior. Akulah yang tidak mengenal Taisan, dan mata anjing itu rendah, dan aku harap kamu akan membiarkanku pergi. Mudah untuk mengatakannya, wajah Murong Yu menunjukkan senyum, bukan tidak mungkin untuk membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus menjadi budakku. Sebelumnya, Du Yuanzu merasa lega, tetapi setelah mendengar bagian kedua dari kata-kata Murong Yu, dia mengerutkan kening. Du Yuanzu, jangan terlalu sibuk untuk menolak. Sebagai seorang teman, aku akan menjagamu. Menurutmu apa ini? Huang Xi berjalan mendekat, meraihnya dengan tangannya yang besar, dan sebuah artefak suci dengan aura yang kuat muncul di tangannya. Jaga pamanmu, apakah ada orang yang menjaga teman-temanmu seperti ini? Du Yuanzu hampir mengumpat, namun, tak lama kemudian dia melihat leluhur Chaos di tangan Huang Xi. Ini lebih dari itu, Lao Yuan dan Lao Han juga memiliki senjata leluhur Chaos. Mata Du Yuanzu langsung terbelalak, bagaimana kamu bisa mendapatkan leluhur Chaos ini? Huang Xi tersenyum tipis, tentu saja itu dianugerahkan oleh Tuan Suci. Kalau tidak, apakah menurutmu kita bisa mendapatkan 4 senjata leluhur Chaos? Du Yuanzu terdiam. Pada saat ini, Murong Yu telah melonggarkan kaki yang menginjaknya, dan bahkan telah membuka kekuatannya. Murong Yu tidak takut Du Yuanzu menyerang dan membunuhnya karena keberanian sang ahli seni. Murong Yu memiliki kepercayaan diri ini. Du Yuanzu, jangan salahkan kami karena tidak menjagamu. Mengikuti Tuan Suci, ada banyak manfaat. Dengan kultivator biasamu, puncak bijak leluhurmu dalam hidupmu akan berakhir. Huang Xi dan yang lainnya membujuk Du Yuanzu. Murong Yu tidak berbicara, dia bisa langsung mengendalikan jiwa Du Yuanzu. Namun, paksaan tidak sebaik yang mereka lakukan secara sukarela. Jika Anda menjadi sukarelawan, Anda akan lebih aktif di masa mendatang. Auzu.com. Setelah waktu yang lama, Du Yuanzu menghela nafas, melepaskan jiwanya dan membiarkan Murong Yu mengambil kendali. Dia juga ingin memiliki senjata leluhur Chaos, dan dia juga ingin memiliki alam leluhur Chaos. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, semua ini mungkin hanya awan. Anda tidak bisa mendapatkannya seumur hidup. Setelah menjadi budak Murong Yu, Du Yuanzu juga menemukan bahwa selain 4 Huang Xi, ada lebih dari selusin orang di depannya. Semuanya adalah keberadaan puncak para leluhur. Namun, kecuali 4 orang Huang Xi di awal, mereka yang menjadi budak Murong Yu tidak mendapatkan artefak leluhur Chaos. Bagaimanapun, leluhur Chaos milik Murong Yu benar-benar terbatas. Beberapa masih ingin dia simpan untuk dirinya sendiri untuk menerobos. Tuanku, ketika saya datang ke sini, saya bertemu dengan alam suci leluhur Chaos Iblis darah asli di jalan. Iblis darah asli, Murong Yu tidak bereaksi apapun, dan keempat raut wajah Huang Xi sedikit berubah. Tampaknya dia sangat teliti tentang iblis darah asli ini. Murong Yu bertanya dengan cepat. Tuan Suci, Gorevian ini adalah leluhur Chaos tingkat kedua. Dia sangat kuat, dan dia biasanya sangat haus darah. Dia pernah memiliki catatan membantai 81 kota dalam semalam, dan dia dicari oleh banyak negara suci. Namun, karena dia kuat dan pandai bersembunyi,
Meskipun dia dicari, dia selalu hidup dan sehat. Murong Yu sedikit mengernyit, meskipun dia ingin mengendalikan banyak ahli yang tak tertandingi. Namun, rata-rata orang baik-baik saja, terlepas dari baik atau buruknya. Siapa yang telah mencapai level mereka, siapa yang tidak memiliki beberapa nyawa di tangan mereka. Tetapi iblis darah sungguhan ini terlalu jahat, membantai 81 kota dalam semalam, berapa banyak orang yang dia bunuh malam ini. Dan dia membunuh tidak hanya orang-orang di 81 kota ini, tetapi orang lain. Tidak berlebihan untuk menyebutnya penuh kejahatan. Orang seperti itu, Murong Yu juga sedikit menolak, dia lebih suka membunuhnya daripada membawanya menjadi budak. Tuan Suci, Gorevian sangat kuat. Meskipun hanya leluhur kacau tingkat kedua, dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan leluhur kacau tingkat keempat. Dan dia tidak hanya pandai bersembunyi, tetapi juga pandai membunuh. Dia adalah raja dalam kegelapan. Du Yuanzu menambahkan, semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk melompati musuh. Setan darah dapat bertarung melintasi dua alam kecil, dan kekuatannya memang sangat kuat. Tuan, tidak ada perbedaan antara senjata yang baik dan yang buruk. Di tangan orang jahat, maka itu adalah pisau jagal. Namun, di tangan orang baik, itu adalah senjata ajaib yang tiada taraf. Yuan Tua juga berkata, Murong Yu merenung sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yuan Tua masuk akal. Lagi pula, jika dia mengendalikan iblis darah asli, tidak mungkin iblis darah asli terus menjadi jahat. Dan dapat melakukan sesuatu untuknya. Jauh lebih baik daripada membunuhnya secara langsung. Jika demikian halnya, maka kita akan pergi menemui iblis darah asli untuk sementara waktu. Murong Yu tersenyum, segera naik ke udara, dan terbang menuju iblis darah asli. Haha, beraninya kau membunuh paman dengan omong kosongmu. Benar-benar keterlaluan. Tak jauh dari Murong Yu, seorang pria setengah baya yang kejam dan botak menamparkan musuhnya hingga menjadi saus daging, lalu tertawa terbahak-bahak. Berdiri, dan di bawah kakinya, ada puluhan potongan daging yang tidak beraturan tergeletak di mana-mana. Darahnya seperti sungai, dan bau darah yang menyengat menyelimuti dunia. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibantainya. Aku melihat wajahnya berlumuran darah, dan senyumnya sedikit mengerikan dan sangat menakutkan. Orang ini adalah iblis darah yang sebenarnya. Kau sudah cukup melihat, tidakkah kau keluar dari pamanmu? Setelah tertawa 3 kali, iblis darah yang sebenarnya melihat ke tempat di mana Murong Yu dan yang lainnya tidak terlihat. Ketahuan, Murong Yu hanya bisa berjalan perlahan dari persembunyiannya. Namun wajahnya polos, tanpa sedikit pun rasa takut. Kau juga di sini untuk membunuhku. Tapi tidak masalah, kalian akan mati bersama. Iblis darah yang sebenarnya mencibir, lalu melepaskan tembakan yang kuat, dan menamparkan ke 6 orang Murong Yu dengan tamparan keras. Berani, Huang Xi berteriak keras, dan menembak bersamaan dengan 5 Du Yuanzu, dan pada saat yang sama membombardir iblis darah asli. Boom, boom, di antara petir dan api, keempat Huang Xi menjerit, dan mereka diledakkan seperti takdir. Mereka berlima tidak dapat menghentikan pukulan iblis darah asli. Namun, pukulan iblis darah asli juga diblokir. Sia-sia, iblis darah asli mendengus jijik. Maju selangkah, Anda harus menembak lagi. Kelima orang di Huangxi sangat marah, terutama keempat saudara di Huangxi, yang ingin mengorbankan leluhur yang sangat kacau ketika mereka memikirkannya. Namun, itu diblokir oleh Murong Yu, saya akan mencoba Jinliangnya. Tuan Suci, kelima orang Huangxi tampak khawatir di mata mereka. Setan darah asli terlalu kuat, mereka tidak percaya pada Murong Yu. Yang terpenting adalah jika Murong Yu terbunuh, mereka juga akan jatuh. Dia masih tidak bisa membunuhku, kata Murong Yu ringan, maju selangkah dan menang dengan pukulan. Wah, kamu terlalu sombong. Setan darah asli marah. Dia merasa dihina oleh orang bijak kuno Murong Yu. Leluhur tingkat kedua yang bermartabat, meskipun wilayahnya ditekan, dia tidak dapat dikalahkan oleh semut manapun. Bagi mereka yang membenci diri mereka sendiri, biarkan mereka semua mati. Keduanya dengan cepat berhadapan. Setelah suara keras itu, gelombang kejut teror menyapu ke segala arah seperti air pasang. Kemanapun dia pergi, petak-petak besar kehampaan hancur. Pada saat yang sama, bayangan hitam terbang keluar dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Tendangan-tendangan, setan darah asli terguncang keluar. Setelah melangkah berulang kali dalam kehampaan, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dia akhirnya berhenti. Tidak mungkin, Gorevian asli menggoyangkan tangannya yang lumpuh, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia yakin bahwa kekuatannya sangat kuat. Di dunia rahasia pegunungan dan lautan yang menekan alam ini, kekuatannya harus berada di garis depan. Tetapi dia juga tahu bahwa dia bukanlah keberadaan yang tak terkalahkan, dan pasti ada seseorang yang mengalahkannya di alam misterius pegunungan dan lautan. Tetapi orang itu jelas bukan hanya alam orang bijak kuno. Setidaknya mereka harus kuat di alam leluhur. Dan Murong Yu masih memiliki 2 alam besar dari alam leluhur. Yang paling mengejutkan dari iblis darah asli adalah dia terguncang, tetapi Murong Yu tetap tidak bergerak, berdiri di tempat seperti gunung suci kuno. Dari sini kita dapat melihat seberapa besar celah di antara keduanya. Iblis darah asli, kamu bukan lawanku.
Serahkan aku. Murong Yu menatap iblis darah asli yang terkejut di kejauhan dengan senyum di wajahnya. Tetapi Murong Yu juga sedikit terkejut. Iblis darah asli adalah orang terkuat yang pernah dia temui di alam rahasia pegunungan dan lautan. Melampaui Sinir dengan sangat jauh. Namun, dia masih bukan lawan Murong Yu. Akhir-akhir ini, Murong Yu terus bertarung dengan beberapa leluhur, meskipun alamnya belum membaik. Tetapi kekuatan tempurnya semakin kuat. Setidaknya 30 hingga 40% dirampok daripada saat dia pertama kali memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan. Murong Yu memperkirakan bahwa iblis darah asli setara dengan dirinya saat dia pertama kali memasuki alam rahasia pegunungan dan lautan, dan bahkan ada celah. Apakah kamu ingin menaklukkanku? Bermimpi, setan darah asli meraung dan menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dengan satu kaki. Dia berlari melintasi ratusan juta waktu dan ruang dalam sekejap, bergegas langsung ke Murong Yu, dan kemudian menghantamkan tinjunya. Karena kamu tidak menyerah, maka aku akan menghajarmu sampai menyerah. Murong Yu tertawa, dan melangkah maju dengan langkah yang sama untuk menemui setan darah asli. Pada awalnya, Murong Yu tidak menggunakan pembekuan waktu, Dewa Surgawi turun, dan serangan jiwa. Gerakan-gerakan ini jelas merupakan gerakan pembunuh besar di alam rahasia gunung dan laut yang tertekan ini, dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena Murong Yu tidak ingin mengakhiri pertempuran dengan begitu cepat. Bertarung melawan lawan yang kuat seperti iblis darah asli, memiliki lawan yang kuat untuk menemaninya berlatih memiliki efek yang sangat baik pada efektivitas tempur Murong Yu. Namun, iblis darah asli segera menemukan niat Murong Yu, dan segera meraung lagi dan lagi. Namun, dia terjerat oleh Murong Yu dan tidak dapat menyingkirkannya. Faktanya, iblis darah asli dapat mengorbankan senjata sihir atau artefak suci miliknya sendiri. Namun, meskipun dia haus darah, dia juga orang yang menghargai dirinya sendiri. Dan harga dirinya masih sangat kuat. Awalnya, dia 3 tingkat lebih tinggi dari Murong Yu, tetapi dia merasa malu dan malu ketika Murong Yu terbang keluar dengan pukulan. Jika dia mengorbankan artefak suci, senjata sihir, dia akan merasa malu bahkan jika dia mengalahkan Murong Yu. Terlebih lagi, bagaimana jika Anda tidak dapat mengalahkan Murong Yu dengan cara itu? Dengan cara itu, wajahnya benar-benar hilang olehnya. Oleh karena itu, dia ingin memukul Murong Yu sampai mati dengan tinjunya. Hilangkan rasa malu ini. Awalnya, dia baik-baik saja, tetapi iblis darah asli hanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, seiring waktu pertarungan yang semakin lama, dia tidak hanya tertinggal, dia juga dihancurkan dan dipukuli oleh Murong Yu. Bahkan, pada akhirnya, dia hanya memiliki perlawanan tetapi tidak memiliki perlawanan. Dia benar-benar dipukuli oleh Murong Yu seperti karung pasir. Kekuatan tempur Murong Yu lebih kuat daripada iblis darah asli, dan kecepatannya juga lebih kuat darinya. Ini bukanlah yang membuat iblis darah asli paling tertekan. Yang membuatnya paling tertekan adalah bahwa pengalaman bertarung Murong Yu bahkan lebih kaya darinya. Berkelahi, iblis darah asli hampir memuntahkan darah. Aku melihatnya tampak buas dan berteriak serta membuat gerakan. Namun, ini tidak membantunya mengalahkan Murong Yu. Iblis darah asli, tidakkah kau menyerah? Murong Yu meledakkan iblis darah asli dengan pukulan. Aku tidak tahu berapa kali aku bertanya. Iblis darah asli hanya mendengus dingin dan tidak berbicara. Menggosok tubuhnya, dia menerkam Murong Yu. Ingin dia menyerah. Itu tidak mungkin. Jika memang begitu, maka aku hanya bisa memaksamu untuk menundukkanmu. Tatapan mata Murong Yu dingin. Karena saat ini, pertarungan dengan iblis darah asli telah membuatnya tidak dapat berkembang banyak. Dan Murong Yu tidak ingin membuang terlalu banyak waktu pada iblis darah asli. Waktu kacau. Avatar. Waktu membeku. Auzu.com. Divine Soul Slash. Dengan mendengus dingin, Murong Yu melangkah maju dan menampilkan jurus terkuat di alam rahasia pegunungan dan laut. Pada saat ini, hati iblis darah asli diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Pengalaman tempur yang kaya membuatnya mundur dengan keras pada saat pertama. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar mengalir ke ruang jiwa dan menyelimuti ruang jiwa. Jika mereka berada di luar alam suci, serangan jiwa Murong Yu mungkin tidak membantu jiwanya. Namun di sini adalah alam misterius pegunungan dan lautan, alam iblis darah telah ditekan hingga ke puncak para leluhur. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat dimobilisasinya hanya mencapai puncak para leluhur suci. Awalnya kacau, lalu membeku, dan pikirannya juga hilang. Pada saat ini, serangan jiwa Murong Yu telah menebas jiwanya dengan parah. Gorevian asli langsung tragis. Jiwanya hampir hancur, dan tubuh fisiknya hancur berkeping-keping oleh pukulan Murong Yu. Pada akhirnya, hanya ada sekelompok jiwa pusing yang telah terpotong-potong. Sebelum iblis darah asli dapat bereaksi, kelompok jiwanya telah dikumpulkan oleh Murong Yu ke dalam buku Hetuluo. Sudah berakhir. Huangzi dan Du Yuanzu melihat keluar, wajah mereka penuh dengan warna yang luar biasa. Pertarungan antara Murong Yu dan keduanya sangat menguntungkan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Murong Yu berhasil mendapatkan iblis darah asli dengan begitu cepat. Ahli yang sangat kuat dan tak tertandingi ini benar-benar ditangani oleh Murong Yu tanpa kekuatan untuk melawan.
Setelah memasuki Hetu Luoshu, Morongyu segera menekan jiwa iblis darah asli. Segera setelah mengendalikan jiwanya secara paksa, Morongyu melepaskan penindasan iblis darah asli. Iblis darah asli dengan cepat memulihkan tubuhnya, dan dia dengan hormat membungkuk di depan Morongyu, Tuan Suci. Iblis darah asli sangat tidak mau di dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Jiwa dikendalikan oleh Morongyu, apalagi yang bisa dia lakukan? Anda harus bersedia jika Anda tidak mau. Dan di masa depan, dia harus mengambil kepentingan Morongyu sebagai titik awal dan melindungi kelengkapan Morongyu kapan saja. Karena Morongyu meninggal, dia mati bersamanya, dia tidak ingin mati. Kekuatan Holy Master seharusnya tidak buruk. Jika dia sedikit lebih tinggi, kekuatannya tidak dapat dihindari. Mungkin dia akan benar-benar menjadi penguasa kekacauan di masa depan. Juga memalukan untuk mengikuti seorang penguasa kekacauan. Segera, Blood Mozenren menghibur dirinya sendiri. Setan darah sejati, sekarang kamu adalah orangku. Apa yang harus aku lakukan di masa depan, apakah aku tidak perlu mengajarinya? Setan darah sejati buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, aku tahu, aku akan menggunakan kekuatanku yang terbesar untuk membantu Holy Master di masa depan. Dan aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Morongyu mengangguk, dan kemudian keduanya meninggalkan Hetu Luoshu dengan iblis darah asli. Selanjutnya, Morongyu dan kelompoknya terus beraksi. Munculnya artefak tertinggi di pegunungan dan lautan telah lama menyebar ke seluruh alam suci. Sejumlah besar orang kuat menyerbu ke alam misterius pegunungan dan lautan. Tentu saja, ada banyak ahli perbaikan biasa. Setelah setengah tahun, kendali Morongyu atas pembangkit tenaga listrik tingkat bijak leluhur telah melampaui 500. Namun, hanya ada 10 orang kuat di tingkat orang suci leluhur Chaos. Meskipun ada beberapa orang yang wilayahnya lebih tinggi dari iblis darah asli, kekuatan tempur mereka tidak sebagus iblis darah asli. Dengan kerjasama Morongyu dan iblis darah asli, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini ditangkap dan diambil oleh Morongyu bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. 10 orang suci leluhur Chaos, hanya dalam waktu setengah tahun, sekte orang suci telah berubah dari kekuatan yang berpengaruh menjadi kekuatan berukuran sedang di alam suci. Telah melampaui kekuatan kerajaan suci Jiuyin. Namun, untuk menjadi kekuatan berskala besar, sekte orang suci harus memiliki 100 pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci leluhur Chaos. 100 leluhur Chaos, dibandingkan dengan seluruh dunia suci, sebenarnya tidak terlalu banyak. Namun, hanya ada sedikit leluhur Chaos dalam perbaikan biasa. Selain itu, dalam setengah tahun, Morongyu hanya bertemu 10 orang. Salah satunya termasuk iblis darah asli. Di antara pembangkit tenaga listrik di level leluhur Chaos Sage, 999 dari 1000 leluhur Chaos Sage semuanya adalah orang-orang kuat dari kekuatan besar. Hanya satu orang biasa yang merupakan tukang reparasi biasa yang kuat. Rasionya hampir mencapai 1000 banding 1. Di pegunungan dan lautan, rasio ini bahkan lebih besar. Di antara ribuan leluhur Chaos, belum tentu ada yang merupakan master yang boros. Oleh karena itu, Morongyu hanya menaklukkan 10 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Adapun leluhur Chaos yang kuat, Morongyu, bukan karena dia tidak ingin menaklukkan. Hanya saja itu terlalu merepotkan. Mereka yang kuat memiliki keluarga, kerabat, dan teman mereka sendiri. Jika Morongyu dibayar, kekuatan mereka pasti akan menyerang keluarga, kerabat, dan teman mereka. Itu terlalu banyak terlibat, dan itu bukan yang diinginkan Morongyu. Pada hari ini, Morongyu dan iblis darah asli sedang mencari tujuan di pegunungan dan lautan. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras dari kedalaman alam rahasia pegunungan dan lautan. Kemudian, Morongyu melihat semburan cahaya warna-warni yang cemerlang muncul dari kedalaman alam rahasia pegunungan dan lautan, dan akhirnya menyelimuti seluruh alam rahasia pegunungan dan lautan. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan itu merupakan tekanan yang luar biasa, menekan langit dan dunia. Wajah iblis darah asli berubah tiba-tiba, ups, alamku telah ditekan lagi. Sekarang hanya ada puncak Raja Suci. Morongyu terkejut, dan dengan cepat melihat ke kedalaman rahasia laut dalam. Dalam cahaya suci berwarna-warni yang cemerlang, Morongyu melihat sebuah buku kuno besar perlahan naik ke langit. Senjata tertinggi, teriak Morongyu. Pada saat yang sama, orang-orang di seluruh alam rahasia gunung dan laut juga melihat buku kuno itu.